Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Izzah yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengunggulkan manusia daripada makhluk-makhluk yang lain dengan sebab ilmu dan amalnya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyidil Arab wal Ajam. Beliau adalah pemimpin orang Arab dan orang Ajam. Dan juga mudah-mudahan rahmat dan kesejahteraan dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'in yang semuanya itu adalah ya nabi'il ulumi wal hikam, yaitu sumber ilmu pengetahuan dan hikmah. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini kita sudah berada di bulan Rajab, tepatnya sudah berada di hari yang kedua. Di hari yang kedua, tanggal 1-nya kemarin ya, tanggal 1 Sabtu. Begitu masuk malam Sabtu itu sudah tanggal 1 Rajab. Berkaitan dengan bulan ini, ada keterangan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk datang bulan Rajab, apabila masuk bulan Rajab, Rasul itu berdoa. Doanya itu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban
Ya Allah, berkahi kami semua di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan ya Allah kami semua Ramadan ke bulan suci Ramadan. Itu berdoanya Nabi kayak gitu tuh. Maka doa itu bagus terus kita baca, ya selama di bulan Rajab ini atau selama terus sampai ke bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sehingga doa ini ramai di HP juga. Di HP ramai, dibaca atau enggak sama yang nge-share. Ya takutnya di HP doang baca apa enggak gitu kan. Mudah-mudahan yang di-share itu yang dilakukan. Dan kemudian juga kita sering dengar pula di taklim-taklim, terutama ibu-ibu, itu Allahumma barik lana udah menjadi doa sambil dilaguin. Allahumma barik lana. Jadi doa sudah macam-macam. Ya. Para jamaah yang saya hormati, dan kemudian pula masih hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bulan Rajab ini. Hadis ini dari Anas bin Malik pula. Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang pernah melayani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau pernah menjadi hadam Nabi. Beliau pernah menjadi orang yang setiap saat melayani hidup Nabi. Anas bin Malik sampai 10 tahun, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, Anas bin Malik pernah bertemu dengan sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Anas bin Malik bertemu dengan Mu'adz bin Jabal. Dua-duanya sahabat Nabi. Bertemu di jalan, begitu bertemu, kata Anas bin Malik kepada Mu'adz, kalau bahasa hadisnya itu, bahasa Arabnya, min aina ji'ta ya Mu'adz, ente dari mana? Kalau bahasa kitanya begitu kira-kira terjemahnya, min aina ji'ta ya Mu'adz. Ini bahasa Arabnya namanya bahasa Arab fusha, bahasa Arab fasoha, bahasa Arab yang ada aturan ilmu nahwu sorofnya. Kan ada bahasa Arab amiyah namanya. Min aina ji'ta, ente dari mana? Bahasa terjemah bebasnya. Jawab Mu'adz bin Jabal, jitu min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku habis ketemu Rasulullah. Saya habis bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jawaban Mu'adz bin Jabal habis ketemu Nabi, Anas bin Malik makin penasaran, tertarik. Maksudnya bertemu Nabi habis ngapain? Dan kemudian apa yang disampaikan Nabi kepadamu? Begitu kan berarti seolah-olah. Maka akhirnya Anas bin Malik nanya lagi, masami'tu, masamita minhu. Apa yang engkau dengar? Masamita minhu. Apa yang engkau dengar dari Nabi? Apa yang disampaikan Nabi kepadamu? Nabi ngomong apa? Begitu. Jawab Mu'adz bin Jabal, Nabi ngomong begini, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan masuk surga.
Siapa orang yang mengatakan, yang mengucapkan, yang melafazkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan masuk surga. Ini adalah keimanan, ini adalah keyakinan. Yang diucapkannya itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Memang ini mesti tertancap di dalam hati kita. Ini keyakinan kita, jangan sampai lepas. Ini nikmat yang paling besar. Iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang disembah selain Allah. Yang disembah cuma Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sering ucapkan lafaz la ilaha illallah. Jangan sampai tinggalkan mengucapkan lafaz la ilaha illallah minimal di setiap kali kita selesai melakukan sholat 5 waktu. Kalau kita habis baca tahlil la ilaha illallah, suka ada lafaz kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallahu ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karami. Itu apa maksudnya? Maksudnya lafaz la ilaha illallah itu kalimatu haqqin, kalimat yang hak, kalimat yang benar. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu. Seharusnya kita dalam keadaan hidup sampai kita meninggal dunia, sampai kita kembali dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus dalam keadaan iman kita tetap la ilaha illallah. Maka insya Allah kalau seperti itu keadaannya, insya Allah minal aminin. Itu maksudnya insya Allah minal aminin. Artinya kita akan termasuk orang-orang yang selamat dan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keterangan seperti ini didukung banyak dengan hadis-hadis yang lain. Ada hadis yang begini, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka ketika ada orang yang mau meninggal dunia dalam keadaan sekarat, tuntun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti dia akan ngikutin. Kalau dia lazim biasa mengucapkan la ilaha illallah, dia akan mudah mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Makanya lazimkan la ilaha illallah. Sebab enggak semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika orang mau kembali kepada Allah. Ada dalam riwayat tentang orang yang durhaka kepada orang tuanya. Riwayat yang paling masyhur yaitu riwayatnya Alqamah. Alqamah itu adalah orang yang hidup di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu tukang ibadah. Dia rajin ibadahnya, dia rajin sholatnya, dia rajin puasanya, dia rajin belajarnya. Rajin itu Alqamah itu. Tetapi dia ketika mau meninggal dunia, dituntun lafaz la ilaha illallah, dia tidak bisa mengucapkan lafaz Allah. Tertahan, lisannya nggak bisa mengucapkan lafaz Allah. Apa alasannya? Karena dia durhaka kepada ibunya. Itu alasannya, karena durhaka kepada ibunya. Durhaka itu adalah satu perbuatan yang membuat hati orang tuanya sakit. Satu perbuatan yang menyebabkan hati ibunya itu sakit. Apa dalam riwayat? Begini, Alqamah itu suka pulang dari mana-mana, di tangannya ada yang diteng-tengnya. Lewat ke ibunya nggak ditanya, ibunya nggak ditawarin, lewat aja. Ya, lewat ke keluarganya, lewat ke istri dan anak-anaknya. Padahal dia lewat ke depan ibunya.
Coba seorang ibu yang sedang duduk misalnya, anaknya lewat, di tangannya ada yang dibawa, ditanya juga enggak, ditawarin juga enggak, kira-kira rasanya apa tuh? Pasti ibunya akan sakit hati. Masya Allah nih anak, kan masih begitu ya. Padahal mah tuh ibu walaupun ditawarin juga belum tentu mau. Ya cuma bahasanya itu, sopan santunnya itu, perbuatan baiknya itu kepada ibunya. Misalnya, Bu, nih saya bawa ibu mau apa enggak? Belum tentu mau itu ibu. Paling juga udah bawa buat anak kamu. Pasti gitu tuh orang tua mah begitu. Gitu nggak Pak kira-kira? Kayaknya gitu orang tua mah. Ini yang jadi masalah, enggak nawarin, enggak nanyain, begitu, udah lewat saja. Nah itu yang membuat hati ibunya menjadi sakit hati. Itu durhaka namanya. Itu durhaka kepada orang tua. Maka satu waktu ini Alqamah ini sekarang mau meninggal dunia. Istrinya akhirnya mengutus seseorang untuk memberitahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah utusan kepada Nabi. Begitu sampai kepada Nabi, Nabi ngutus lagi seseorang. 3 orang yang diutus sama Nabi, sahabat Nabi, diantaranya Bilal, Suhaib, ya, yang diutus. Coba lihat Alqamah bagaimana keadaannya. Berangkatlah 3 orang ini menemui Alqamah. Begitu lihat Alqamah betul, ya, dalam keadaan sekarang mau meninggal dunia, dan kemudian dituntun lafaz Allah nggak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah, lafaz Allahnya nggak bisa, la ilaha illallahnya nggak bisa, la ilaha mah nggak ada Tuhan, ya, makanya harus terus la ilaha illallah, illallahnya nggak bisa. Maka akhirnya ini sahabat yang 3 pun bingung bagaimana ini. Akhirnya berikan utusan lagi bertemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Nabi berangkat. Nabi pun datang akhirnya. Begitu datang Nabi melihat keadaan Alqamah, Nabi tanya langsung, apakah Alqamah masih punya orang tua? Ya, apakah Alqamah ini masih punya orang tua? Jawab yang hadir, masih ada orang tuanya 1. Bapaknya udah meninggal, tapi ibunya yang sudah tua itu masih ada. Kan kalau dalam keadaan akur dengan anaknya, dalam keadaan tidak benci dengan anaknya, pasti ibunya udah ada di situ kan. Ini belum ada. Walaupun sudah tahu Alqamah sekarat, ibunya juga nggak hadir. Maka akhirnya Nabi perintahkan, informasikan kepada ibunya bahwa Alqamah dalam keadaan seperti ini. Apakah saya yang akan ke sana? Kata Nabi ini, menemui ibunya. Apakah ibunya yang mau datang menemui saya? Itu ditawarkan oleh Nabi. Begitu sampai beritanya kepada ibunya, ibunya bilang, saya yang akan datang. Saya nggak enak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya punya sopan santun, ya. Ya, berarti ibunya yang berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu bertemu, ya, dua-duanya lihat keadaan Alqamah seperti itu. Semuanya sudah menyaksikan Alqamah seperti itu. Ditanya, bagaimana keadaan ibu? Baik. Bagaimana keadaan ibu hubungannya dengan Alqamah? Nah, di sini pertanyaan ini, ya. Bagaimana keadaan ibu dengan Alqamah ini? Jawab ibunya, saya dalam keadaan benci. Saya benci banget. Saya nggak seneng banget sama Alqamah ini. Padahal dia tukang ibadah. Nah, itu yang jadi masalah nih, yang jelek nih. Ya, tukang ibadah, suka sholat, suka belajar, suka puasa, tapi dia itu menyakiti hati. Maka akhirnya karena bilang ibunya,
bahwa dia dalam keadaan marah, dalam keadaan benci, dalam keadaan ridho, itu yang disebut ridallah bi ridal walidain. Ya, Allah pun menjadi murka. Nabi pasang siasat, kata Nabi, udah kumpulkan kayu. Nabi perintahkan kepada sahabatnya supaya mengumpulkan kayu. Begitu sudah dikumpulkan kayu itu, ya, mau dibakar oleh Nabi. Ibunya tahu, ini buat apa? Kata ibunya, ini buat apa ngumpulin kayu? Jawab Nabi, mau membakar Alqamah. Mau membakar Alqamah. Kata ibunya, saya nggak tega kalau anak saya dibakar di depan saya. Kata Nabi, siksa ini lebih rendah daripada siksa di akhirat nanti. Ini lebih ringan. Akhirnya ditanya, ibu mau maafkan Alqamah? Akhirnya kata ibunya, mohon disaksikan kepada Nabi dan yang lainnya bahwa saya sudah ridho, sudah nerima, sudah memaafkan Alqamah. Maka alhamdulillah. Nabi perintahkan ke sahabatnya, coba Alqamah lihat keadaannya bagaimana. Itu sahabat belum masuk ke dalam kamarnya udah kedengeran bahwa Alqamah sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi berarti bahwa yang menghalangi Alqamah mengucapkan lafaz la ilaha illallah adalah murkanya ibunya. Murka ibunya. Maka jangan sekali-kali kita sebagai anak, kita semua posisinya juga sebagai anak, walaupun sudah jadi orang tua, walaupun kita sudah jadi kakek-kakek, pasti kita masih tetap sebagai anak kalau dinisbatkan kepada orang tua. Semua kita punya orang tua. Maka kita terus birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik masih ada maupun sudah tidak ada. Walaupun tidak ada, kita masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka alhamdulillah. Tuh ya, maka kita harus tahu bahwa durhaka kepada orang tua itu siksanya itu enggak ditangguhkan. Umumnya semua dosa itu siksanya tuh nanti. Semua dosa umumnya itu siksanya dinantikan, entar, nanti dikubur atau nanti di hari kiamat, di akhirat nanti. Kecuali ada perbuatan dosa yang siksanya itu dikontankan di dunia sebelum dia mati dan kembali kepada Allah. Dosa apa itu? Yaitu dosa durhaka kepada kedua orang tua. Masya Allah. Pada jamaah yang saya hormati, itu yang pertama, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada tadi Anas bin Malik yang bertemu dengan Mu'adz bin Jabal. Kemudian yang kedua, apalagi yang disampaikan Nabi kepadamu? Kata Anas, nanya kepada Mu'adz bin Jabal. Yang kedua adalah Nabi mengatakan, bersabda, man soma yauman fi rajaba yabtagi bihi wajhallah dakhalal jannah. Man soma yauman fi rajaba yabtagi bihi wajhallah dakhalal jannah. Barang siapa yang berpuasa sehari, barang siapa yang puasa sehari di bulan Rajab, sehari, udah kemarin itu, udah ya. Barang siapa yang puasa satu hari di bulan Rajab, dia puasanya itu berharap mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu akan masuk surga. Udah dua tuh surga tuh, ya.
Siapa orang yang puasa 1 hari saja, 1 hari bahasanya, apalagi berhari-hari. 1 hari, dari mana kita tahu maknanya 1 hari? Itu yauman itu adalah isim mufrad. Kalau orang belajar ilmu nahwu itu namanya isim mufrad. Isim mufrad itu adalah madalla ala wahidin, yaitu kalimat yang menunjukkan kepada makna satu. Makanya berarti siapa orang yang puasa 1 hari di bulan Rajab, dia melakukannya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan masuk surga. Sudah itu yang disampaikan Nabi. Sudah akhirnya berpisah antara Anas dengan Mu'adz bin Jabal. Penasaran, Anas bin Malik ingin tanya langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi nih Anas nih menemui Nabi. Begitu sudah bertemu dengan Nabi, itu Anas nanya, "Ya Rasul, tadi saya bertemu dengan Mu'adz bin Jabal." Kata Mu'adz bin Jabal, "Dia habis bertemu dengan engkau ya Rasul." Dan saya tanya, dia bilang katanya Rasul mengatakan begini, 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 begini. Kalau bahasa Arab mah bikaza wa kaza, bikaza wa kaza, begini, begini. Akhirnya apa kata Rasul? Shadaqa Mu'adz. Mu'adz itu benar. Mu'adz itu benar, berarti informasi yang disampaikan Mu'adz kepadamu itu adalah benar. Baru Anas bin Malik percaya. Para jamaah yang saya hormati, berkaitan dengan bulan Rajab ini ada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surat di surat At-Taubah di ayat 36. Tadi saya baca ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya wallahu a'lam bimuradi. Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya jumlah bulan indallah di sisi Allah isna asyara syahran, yaitu ada 12 bulan. Kita maklum semua dari Muharram sampai Zulhijjah fi kitabillah, itu sudah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, yaitu ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang diagungkan. Yang dimaksud 4 bulan itu, yang 3 ngerendeng, yang 1 misah. Yang 3 ngerendeng itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ngerendeng kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau orang kampung mah Dzulqa'dah itu bulan Hapid, Dzulhijjah itu bulan haji, Muharram itu bulan Sura, Hapid, Haji, Sura, begitu betul. Kampung saya Sawal, Hapid, Haji, Sura, Saban, Mulut, Sri Mulut, mandi lawar, mandi lakir, Rejab, Ruah, puasa, begitu nyebutnya. Ya, padahal kalau bahasa Arabnya tadi
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Begitu. Hafal ya? Alhamdulillah. Tapi hafalan Januari kayaknya. Dulu Januari saya suruh ngapal berdiri satu-satu untuk sekolah. 1 Januari 31 hari disebutin tuh sebulannya berapa hari, suruh maju ke depan. Zalikad dinul qayyim, ketetapan ini adalah ketetapan agama yang lurus. Kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian sendiri pada bulan-bulan itu. Di bulan itu kita dilarang untuk melakukan perbuatan zalim, perbuatan aniaya, baik zalim terhadap diri maupun zalim kepada orang lain. Itu dilarang di bulan itu. Bagaimana di bulan lain? Di bulan lain juga enggak boleh melakukan perbuatan zalim. Cuma di bulan itu lebih-lebih jangan. Itu bulan yang mulia. Nah itu kayak begitu modelnya bahasanya. Berbuat zalim itu enggak boleh di bulan lain juga. Di bulan ini jangan, kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum, kalian jangan berbuat zalim terhadap diri kalian di bulan ini. Di bulan lain juga nggak boleh. Atau sama seperti begini, kalau kita dalam keadaan puasa nggak boleh berbohong. Apa sebabnya? Karena kalau lagi puasa kita berbohong, maka puasa kita pahalanya dibatalkan. Puasanya nggak batal, cuma pahalanya hilang. Berarti kita di bulan Ramadan lagi puasa jangan berbohong, nggak boleh berbohong. Di bulan lain boleh nggak bohong? Di bulan lain juga tetap tidak boleh, ya. Cuma kalau di bulan Ramadan kita lagi puasa bisa menyebabkan puasa kita pahalanya jadi dihapuskan. Sebab yang menghapuskan puasa itu ada menghapuskan puasa bersama pahalanya, ada juga yang puasanya tidak batal cuma pahalanya dihapuskan. Begitu jadi Mas. Nah, maka di sini fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian sendiri di bulan-bulan yang 4 ini. Berbuat zalim itu pahamnya gimana berbuat zalim? Berbuat zalim kepada diri sendiri, isinya begini. Perintah Allah dilalaikan, itu zalim ke diri sendiri. Misalnya kita diperintahkan untuk sholat, enggak sholat, itu zalim ke diri sendiri. Kita diperintahkan puasa di bulan Ramadan, enggak puasa, itu berarti zalim terhadap diri sendiri. Atau juga larangan Allah, apa-apa yang dilarang Allah kita raja, padahal dalam Al-Quran kita tahu ini enggak boleh tapi diraja, ini enggak boleh, ini diraja, padahal itu dilarang tapi dia lakukan. Itu juga sama, itu namanya zalim terhadap diri sendiri. Seperti yang kita tahu riwayatnya Nabi Allah Adam yang diperintahkan silahkan makan yang ada di dalam surga asal jangan dekati pohon, tapi karena diganggu oleh iblis akhirnya didekati. Kan itu berarti ada larangan yang dirajang kan? Itu larangan dirajang, itu namanya perbuatan zalim terhadap diri sendiri. Makanya ketika Nabi Allah Adam dan istrinya bertaubat kepada Allah, doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana fir lana, rohnya itu tarkik namanya. Kalau roh sukun sebelumnya kasroh itu tarkik atau murokok bahasanya. Yang taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Suka dijadiin salawatan di masjid. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya apa? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau Engkau ya Allah tidak mengampuni dosa kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami menjadi orang yang rugi. Itu contohnya berbuat zalim. Itu zalim ke diri sendiri itu. Maka ketika orang diperintahkan kayak kita semua untuk senantiasa melakukan sholat, tidak sholat, yang rugi dia sendiri. Ya, apakah kalau kita nggak sholat Allah rugi, nggak disembah? Allah mah nggak ngambil manfaat dari semua yang kita lakukan. Kita yang rugi, kita yang suwe. Ya, kadang orang nggak ngerti, nggak paham itu, nggak ngerti sampai ke sana. Dan kemudian ada yang disebut berbuat zalim kepada orang lain. Udah ngerti itu, menyakitin orang, merugikan orang, ya ngambil punya orang, itu namanya berbuat zalim kepada orang lain. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Nah ini tadi bahasanya kayak gitu. Jangan berbuat zalim di bulan itu, di bulan lain juga nggak boleh. Cuma lebih di bulan itu. Dan kemudian ayat ini sebenarnya bandingannya persis seperti lafaz hafidhu anfusakum atau hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kalau misalnya tadi orang dilarang berbuat zalim di yang bulan 4 tadi, padahal di bulan lain juga dilarang, itu artinya bahwa 4 bulan itu punya keunggulan dibanding dengan bulan lain, punya keistimewaan dibanding dengan bulan lain. Sama dengan ayat hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu Al-Baqarah di ayat 100 di atas dan di ayat 238. Itu artinya apa? Hafidhu, jaga oleh kalian ala sholawati, sholat yang 5. Jaga tuh sholat yang 5, jangan sampai ada yang lewat, jangan sampai ada yang tertinggal. Was sholatil wusta, dan sholat wusta. Mengapa di sini ada lafaz wassolatil wusta? Padahal sholat wusta itu salah satu daripada sholat yang 5. Padahal tadi udah ada kata hafidhu ala sholawat. Sholawat itu jama', itu artinya sholat yang 5 itu jaga oleh kalian sholat yang 5 dan juga sholat wusta. Padahal sholat wusta itu bagian daripada sholat yang 5. Itu artinya apa? Artinya bahwa sholat wusta adalah sholat yang punya keunggulan dibanding di antara sholat yang 5. Kayak begitulah kira-kira. Karena sholat itu punya keunggulan dibanding dengan sholat yang lain. Cuma sholat wusta ini adalah sholat yang diikhtilafkan ulama. Ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat subuh. Ada yang mengatakan sholat wusta itu adalah sholat asar.
Ada salat wusta, ada yang mengatakan itu salat zuhur. Mengapa itu dirahasiakan? Tujuannya agar kita menjaga semuanya. Ya, tujuannya agar kita menjaga semuanya. Persis malam Lailatul Qadar adanya di malam 10 akhir di bulan Ramadan. Ya, diharapkan adanya di malam-malam yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Di mana adanya kira-kira? Ya, tujuannya mengapa dirahasiakan? Tujuannya agar kita terus berlomba-lomba menghidupkan malam-malam itu. Jadi kita jangan menghidupkannya 27 aja, 25 aja, kalau adanya di 29 ya, biar kita dapat, berarti semuanya hidupkan. 21 kita hidupkan malam itu, 23 kita hidupkan semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar, yang kita melakukan ibadah di malam itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan di waktu yang lain. Sama dengan hari Jumat. Di hari Jumat itu ada sa'ah mubhamah, ada waktu yang kalau kita berdoa dikabulkan oleh Allah di hari Jumat. Di mana kira-kira? Ada yang mengatakan di pagi-pagi, ada yang mengatakan di sore, ada yang mengatakan ketika khatib di atas mimbar. Ya, itu kan berarti banyak pendapat. Maka berarti kita terus berdoa di hari Jumat, di kapan saja. Tujuannya agar kita terus banyak berdoa kepada Allah di hari Jumat itu, dari pagi sampai ke sore gitu. Libur dan kerjanya. Ya kan dulu mah libur hari Jumat. Kalau sekarang kan. Pada jamaah yang saya hormati, jadi yang dimaksud dengan jangan berbuat zalim di bulan yang 4 itu maksudnya bihadki hurmatihinna wartikabi ma harramallahu minal ma'asi wal asa. Dalam kitab tafsir Safwatut Tafasir, pengertian jangan berbuat zalim terhadap diri kalian di bulan yang 4 itu tujuannya jangan merusak kehormatan bulan itu, jangan melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan-bulan yang 4 itu bahwa semua yang dilakukan nanti balasannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma kebaikannya, ya, bukan cuma kebaikannya. Kebaikan yang kita lakukan di bulan itu pahalanya dilipat gandakan. Bagaimana melakukan perbuatan dosa pun sama ditikalkan balasannya. Nah, itu ada penjelasannya dalam kitab Tafsir Sawi, bahwa fa innaha fiha a'zamu wizran. Para jamaah yang saya hormati, kemudian pula bahwa yang dimaksud dengan tidak boleh melakukan perbuatan dosa di bulan-bulan yang itu, jangan melakukan perbuatan zalim di bulan itu, padahal juga tidak boleh melakukan di bulan-bulan yang lain, karena bahwa melakukan di bulan itu balasannya dilipat gandakan, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Seperti ayat Allah dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala 10. Berarti lipat gandanya 10. Tapi itu di bulan-bulan yang lain. Bagaimana kalau misalnya melakukannya di bulan Rajab? Itu lipat gandanya menjadi bisab'ina hasanah, menjadi 70 kebaikan. Satu kebaikan maka lipat gandanya menjadi 70 kebaikan.
Bagaimana kalau melakukannya di bulan Sya'ban? Di bulan Sya'ban itu lipat gandanya menjadi 700 kali kebaikan. Bagaimana kalau melakukannya di bulan Ramadan? Itu bi'alfi hasanatin, 1 menjadi 1000 kebaikan. Subhanallah. Itu ada keterangannya di dalam kitab Khazinatul Ulama, yaitu kitab Khazinatul Ulama. Para jamaah yang saya hormati, berkaitan dengan puasa. Kita puasa kapan saja boleh ya. Kapan saja boleh. Yang enggak boleh cuma di hari yang 5 saja. Yang kita enggak boleh puasa di hari tanggal 1 Syawal, Lebaran Idul Fitri. Yang kedua di 10 Dzulhijjah, Idul Adha. Yang 3 lagi yaitu 3 hari setelah Idul Adha, 11, 12, dan 13 yang disebut dengan hari Tasyrik. 5 jumlahnya dalam setahun. Jadi orang kalau puasa di selain yang 5, puasa terus nggak ada masalah. Ya, dia tetap dapat pahala. Kalau dia niat puasa, dia dapat pahala. Di kapan saja waktu, ya, di kapan saja waktu dia melaksanakan puasa dapat pahala, asal jangan di hari yang 5. Bagaimana di bulan yang 4 ini? Apalagi di bulan itu. Apalagi di bulan itu. Makanya keterangan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada keterangan di dalam kitab At-Taqrirat di halaman 435, Afdhalus Shiyam ba'da Ramadan Sahrullahil Haram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan yaitu puasa di bulan-bulan haram itu. Maksudnya di Arba'atun Hurum itu tadi, yaitu di bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya. Itu adalah Ashurul Hurum yang tadi di ayatnya minha arba'atun hurum. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan yaitu Sahrullahil Haram, yaitu di bulan-bulan haram tadi, bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan haram. Jadi haram di situ yang dimaksud hurum adalah bulan mu'azzamah muhtaramah, yaitu bulan-bulan yang diagungkan, bulan-bulan yang dihormati, yang perbuatan taat dilipat gandakan oleh Allah dan haram melakukan peperangan di dalamnya. Tetapi berkaitan dengan peperangan, ini ayat sudah dinasah. Kalau orang belajar kitab usul fikih, ada nasah, ada mansukh. Artinya nasah, ayat itu menyalin hukum ayat yang lain. Biasanya yang dinasah itu, yang dinasah ayat yang turun duluan, yang menasah adalah yang turunnya belakangan. Kalau misalnya tadi ada keterangan nggak boleh melakukan perperangan di bulan itu, tapi itu ayat dinasah dengan surat Al-Baqarah yang boleh melakukan peperangan. Yang waqtuluhum haitsu sakibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, itu contohnya. Atau contoh lain, hukum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu menurut ayat Allah yang turun lebih dahulu, masa iddahnya itu adalah setahun. Masa iddahnya setahun, nggak boleh kemana-mana, setahun. Wanita ditinggal mati oleh suaminya, itu masa iddahnya yaitu setahun. Maka turun ayat yang belakangan menasah hukum ayat ini, tapi ayatnya tetap ada di Quran, ya. Ayatnya ada di Quran, tapi cuma hukumnya dinasah dengan ayat yang arba'ati ashhurim wa asra, bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya masa iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari. Itu selama 4 bulan 10 hari wanita enggak boleh bersoleh, enggak boleh dandan, mandi doang, mandi tapi enggak boleh dandan, enggak boleh pakai bedak, enggak boleh pakai lipstik, pokoknya enggak boleh biar cantik, enggak boleh lah gitu, takut ada yang mau. Karena enggak boleh kan,
nggak boleh dalam masa iddah wanita itu menikah. Maka udah ngusut aja bahasanya, ngusut ya, ihdad, berkabung selama 4 bulan 10 hari. Ini mah baru seminggu udah nengkreng. Seminggu dan undangan cantik ya, tuh banyak yang wah janda tuh gitu ya. Makanya itu nggak tahu itu haram, nggak boleh ya, nggak boleh. Kan wanita mah nggak boleh setiap kali pisah bercerai, baik cerai hidup ataupun cerai mati, bahwa wanita itu nggak boleh langsung menikah. Tujuannya biar ingin tahu dulu bahwa di perutnya itu ada yang dikandung atau tidak, membersihkan rahimnya biar jelas dia itu nggak ada yang dikandung. Tujuannya begitu. Kan laki-laki mah nggak mengandung, laki-laki mah ya. Jadi makanya kalau wanita mah masa iddahnya ada. Begitu dicerai oleh suaminya, kalau dia suka haid tungguin 3 kali suci. Kalau dia udah nggak haid tungguin 3 bulan. Kalau dia dalam keadaan hamil dicerai, kan ada ya, nggak tahu ya itu suami padahal istrinya lagi hamil dicerai, lagi ngambek kali ya, itu tunggu masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau dia hamilnya baru 2 bulan, lama nggak tuh? Masya Allah, itu wanita kasihan amat, hamil sampai 7 bulan nungguin sampai melahirkan. Beda dengan hamil yang nggak ada suaminya. Ada nggak orang nggak punya suami hamil? Ya, nggak punya suami hamil, nikahin itu mah ya, nikahin, jangan nungguin lahirnya. Kasihan dia, nanti dalam keadaan hamil, lakinya mana sih itu dia? Ya, lakinya, orang kan nyariin lakinya siapa? Kalau udah ada lakinya kan ketahuan oh lakinya dia, kan begitu. Kalau jadi yang nggak boleh dia langsung menikah dalam keadaan hamil, kalau dia hamil ada suaminya. Kalau dia hamil tidak ada suaminya, dia cepat nikahin dia. Jangan dibiarin hamil nggak ada suaminya. Kalau laki-laki mana? Laki-laki mah hari ini nyerahin, besok nikah lagi, boleh. Ya. Orang belum dicerain suami istrinya nikah lagi, boleh nggak? Boleh. 2 boleh? Boleh. 3 boleh? Boleh. 4 boleh? Boleh. Itu Quran. Ya, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Enggak percaya sama ayat ini, murtad. Itu Quran itu. Ya. Cuma kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian nggak bisa khawatir, nggak bisa berlaku adil di antara istri-istri kalian, lebih baik nikah 1 saja. 1 juga nggak habis, betul kan? Iya, 2 berantem, perang dunia. Ya, bagaimana biar akur tuh? Ya, apa namanya? Istri yang pertama dengan istri yang kedua biar akur gimana caranya? Kawin lagi sama yang ketiga. Kalau dia kawin lagi sama yang ketiga, itu yang satu sama yang kedua berteman nih, nanti yuk kita serang dia nih. Begitu. Itu ada kejadian, Pak. Dia tetangga saya, tapi nggak disebut namanya. Tetangga saya. Itu yang pertama sama yang kedua biasanya ribut aja. Begitu kawin lagi sama yang ketiga, dia berteman nih. Dikejar-kejar suaminya berdua-dua. Dikejar, ketangkep di daerah Kresek, Belaraja. Malam-malam dicariin, ketangkep, ketemu, berantem ya. Itu resikonya. Ya Allah. Para jamaah yang saya hormati, wa afdalus shalah ba'dal fardhah sholatul lail. Maka ketika ada yang tanya itu gimana puasa di bulan Rajab, boleh atau enggak? Boleh. Berapa hari? Berapa aja. Ya, terserah, mau 1, mau 2, mau 3, lebih banyak lebih baik. Kan begitu puasa mah. Kayak sholat. Enggak ada sholat anu, sholat aja udah.
itu dapat pahala yang disebut dengan sholat sunnah mutlak. Sholat ini udah, sholat ini udah, sholat ini udah, sholat apa lagi saya? Begitu, daripada diam aja, sholat hebat nggak tuh? Hebat, itu namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak mah nggak ada sebab, nggak ada waktunya. Mau kapan saja, sebabnya nggak ada sebab, nggak ada apa. Kan sholat mah ada yang punya sebab terdahulu, sholat sebab belakangan, sebab berbarengan. Ada yang nggak punya sebab sama sekali, itu namanya sholat sunnah mutlak. Niatnya usolli rakaataini lillahi ta'ala. Begitu takbir, saya niat sholat 2 rakaat karena Allah. Sholat apa itu? Nggak ada nama-namanya kan? Itu namanya sholat sunnah mutlak. Begitu contohnya. Para jamaah yang saya hormati, boleh puasa terus-terusan, boleh. Itu namanya shaumud dahr kalau punya kekuatan. Kalau nggak kuat, jangan maksain, hebat-hebat. Dan kemudian ketika di bulan ini kita juga ada keterangan bahwa hadis Nabi kita Muhammad SAW berkaitan dengan baca tasbih. Bagus baca tasbih ya. Baca tasbih yang misalnya di 10 hari pertama baca subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil hayyil qayyum. Jadi di kitab aslinya nih yang saya punya, subhanallah subhanal hayyil qayyum. Jadi nggak ada lafaz Allahnya, tapi kalau ditaruhin Allah ya nggak masalah. Dan kemudian di 10 hari yang kedua baca 100 kali subhanallahil ahadis somad. Dan kemudian di hari yang 10 hari yang terakhir subhanallahir rauf. Kata saya orang-orang udah ada yang nge-share di dapat kitabnya mana? Kalau saya lihat kitabnya, iya, kalau orang-orang udah nge-share, saya bilang akur ini sama adanya di kitab namanya kitab Nuzhatul Majalis di halaman 138. Jadi ketika 10 hari pertama subhanallahil hayyil qayyum, artinya maha suci Allah yang hidup dan yang mengatur alam ini. Baca 100 kali. Dan kemudian di 10 hari yang kedua, berarti dari 11 sampai 20 subhanallahil ahadis somad. Dan kemudian di 10 hari yang ketiga subhanallahir rauf. Maka ketika orang melakukan ini, di dalam kitab ini penjelasannya, lam yasifil wasifuna ma yuqta minas sawab, maka orang-orang yang memberikan sifat tidak akan bisa memberikan sifat terhadap apa yang diberikan kepadanya pahalanya. Orang itu tidak akan bisa menceritakan tentang pahala yang akan diberikan Allah kepada orang itu kalau dia melakukan itu. Ya, udah tahu mah terserah ya. Kalau melakukan bagus. Ya, kalau nggak melakukan nggak dosa. Ya, kalau melakukan, kalau senang kepada kebaikan, pahala, berarti silahkan lakukan. Bagaimana berkaitan dengan sholat? Ada nggak sholat berkaitan dengan bulan Rajab? Saya nih bawa kitab, namanya kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi di dalam kitab ini mah ada aturannya. Puasa hari pertama pahalanya ini, puasa hari yang kedua pahalanya ini, dan kemudian sholatnya pun ada. Tapi saya juga nggak pernah melakukan, cuma keterangannya ada. Jadi ketika ada orang yang melakukan, jangan nyela. Ya, jangan mencela. Nyela mah nggak bagus. Kalau yang dicela mah belum tentu jelek kan. Misalnya ada orang nyela orang, yang dicela mah belum tentu jelek. Yang nyela mah udah pasti jelek. Yang nyela mah udah pasti jelek. Nyela mah nggak boleh ya. Nyela mah nggak boleh. Maka di dalam kitab ini
ada tuh penjelasan tentang keutamaan di bulan Raja, keutamaan puasa di hari pertama, kemudian keutamaan sholat di malam pertama, dan kemudian doa-doa yang maksud di malam bulan Raja, dan kemudian juga tentang puasa di malam 27 dan sebagainya. Cuma ngasih tahu doang. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Dan mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan kurang berkenan, ada sesuatu yang saya sampaikan tidak sama dengan apa yang kita mau, ya. Dan apa yang saya sampaikan nggak akur dengan yang saya tahu. Kan orang punya banyak pengetahuan. Yang yang baca anu, kok lain sama saya, gitu ya. Ini namanya saya sampaikan, atau kalau akur silahkan pakai, kalau nggak akur nggak usah nyala, jangan dipakai, tinggalin aja, gitu ya. Ya gitu. Makanya saya kalau ada orang nanya silahkan nanya, saya jawabin. Kan begitu misalnya. Tapi kalau ente nggak setuju dengan jawaban saya, udah tinggalin aja omongan saya, nggak ada manfaatnya buat ente, kan gitu. Gitu. Tapi jangan nyela, gitu. Yang nyela ya nggak boleh. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah